Pasangan Anies Baswedan dan Gus Imin yang disingkat dengan Amin ini memang sebuah pasangan yang menarik dan mengejutkan bagi kita semua. Tapi ketika saya kembali ke alam ingatan, ketika saya di Mekah, saya teringat sahabat saya yang dari Mesir dan sahabat saya yang dari Malaysia itu nelpon saya. Saya berada di Misfalah waktu itu, ditelepon oleh sahabat saya yang tinggal di Mesir. Mas Didi, pengen nggak ketemu Gus Muhaimin di Hotel Dar At-Tauhid di depan Masjidil Haram? Saya jawab, oh sangat senang dan saya pengen sekali ketemu dengan ketua umum saya di Mekah. Ini adalah sebuah keberuntungan dan sebuah keberkahan kalau saya bisa sampai ketemu dengan ketua umum PKB. Waktu itu dari Misfalah ke Masjidil Haram, ke Hotel Dar Al-Tauhid, ternyata selepas ibadah haji kurang dari Mina itu, ternyata harga taksi di sana itu melambung sampai dengan mungkin 500%. Yang biasanya dari Misfalah ke Masjidil Haram itu cuma 40 sampai dengan 50 real. Kemarin itu bisa nyampe 200 sampai dengan 300 real per mobilnya. Sehingga karena uang saku saya pas-pasan, saya jalan kaki dari Misfalah ke Masjidil Haram demi untuk menemui ketua umum di Dar Al-Tauhid depan Masjidil Haram, hotel yang paling dekat dengan Masjidil Haram, kurang lebih 30 menit. Saya bersama teman saya yang dari Mesir dan Malaysia nunggu di sebuah lobi, ada bar kopi, menunggu kurang lebih 30 menit dan alhamdulillah saya ketemu dengan ketum saya, Gus Muhaimin Iskandar di sana. Kami ngobrol dan yang kami terharu itu seorang ketum ini memandang saya selaku petugas haji, selaku anggota DPRD, terocol lah bagi elit-elit politik. Tapi kita ngobrol dengan ketua umum PKB, Gus Muhaimin itu ngobrol seolah-olah sebagai sahabat yang tidak membedakan tinggi rendah. Saya terharu, kita ngobrol berempat waktu itu. Ada yang dari Mesir, ada yang Malaysia, tentang politik nasional, tentang koalisi PKB dengan Gerindra. Kita masih berbincang tentang Pak Prabowo waktu itu. Dan yang paling mengesankan, Cak Imin selalu bercerita dan berpesan bagaimana membesarkan PKB. Begitu juga meminta kepada sahabat saya yang di Mesir untuk ikut membesarkan PKB di Mesir. Sahabat saya yang ada di Malaysia juga menitipkan agar membantu membesarkan PKB di Malaysia. Kita berbincang-bincang, bercanda, kurang lebih 1 sampai dengan 1,5 jam. Kita ngobrol panjang lebar, saya juga minta arahan. Saya sampaikan bahwa apa yang diinstruksikan oleh DPP sudah kita laksanakan. Kita pasang banner, pasang spanduk bergambar saya dengan beliau, Gus Muhaimin, dan bercerita tentang perjalanan hasil muktamar yang dimandatkan untuk menjadi cawapres. Kita bercerita di sana banyak. Ketika sudah 1 jam 30 menit,
yang paling membuat saya ya terkesima, apalagi bahasanya itu, merasa kok ini ketum saya begitu andap asor, tidak memandang saya sebagai seorang yang hanya anggota DPRD biasa. Saya teringat kata-kata Gus Muhaimin itu, tolong doakan saya di tempat-tempat mustajabah di Mekah, di Madinah. Doakan saya agar apa yang menjadi harapan kita bersama terwujud. Saya menjadi cawapres. Kamu jangan lupa selalu doakan saya di tempat-tempat mustajabah di Mekah dan di Madinah nanti. Itu yang membuat saya bangga sebagai anak buah beliau. Ternyata seorang ketua umum masih mau minta didoakan oleh anak buahnya yang hanya sekelas DPRD kabupaten. Dan amanah beliau ketua umum saya laksanakan. Saya berdoa di Masjidil Haram di depan Ka'bah atas amanah yang Gus Muhaimin sampaikan ke saya. Saya berpindah ke Madinah juga sama. Saya berdoa di Masjid Nabawi. Saya lantunkan doa itu apa yang menjadi amanah ketum. Lalu juga di Masjid Kuba, ada lagi ketika masih di Mekah, di Jabal Rahmah, saya lantunkan doa apa yang menjadi amanah ketum. Dan yang menarik waktu itu, ada sebuah berita di TV, di TikTok, ternyata Pak Anies Baswedan juga melaksanakan haji di Mekah. Saya melihat berita di YouTube, di TikTok, Pak Anies Baswedan ini sedang ada di Jabal Rahmah di tengah malam. Yang menarik di Masjid Kuba, yang biasanya pedagang-pedagang kurma, pedagang-pedagang oleh-oleh haji di pinggiran-pinggiran jalan, kalau mau bayar orang Indonesia itu 50.000 Jokowi, 100.000 Jokowi. Di Masjid Kuba tidak. Ternyata di Masjid Kuba itu orang-orang Arab, orang-orang dari negara-negara yang ada di Mekah sana itu berganti, bukan uang Jokowi lagi. Ternyata 50.000 Anies, 100.000 Anies. Saya tersenyum, kok Anies, saya bilang gitu. Nah, dari perjalanan itu, ketika saya sekarang dengar bahwa Pak Anies Baswedan bersanding dengan Gus Muhaimin, ini saya berkeyakinan bahwa ini adalah campur tangan Allah atas doa-doa mereka. Mungkin juga doa saya dikabulkan atas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Yang saya tadi katakan, ketum saya itu tidak memandang sebelah mata, tidak memandang rendah anak buahnya, entah itu yang di DPRD kabupaten. Saya yakin pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini yang tiba-tiba adalah campur tangan Tuhan atas doa-doa mereka di Mekah ketika melaksanakan haji. Mungkin bisa juga jadi doa saya yang dikabulkan. Semoga pasangan ini betul-betul pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaju ke 2024 menjadi capres, cawapres, dan kita doakan semoga menjadi presiden dan wakil presiden RI tahun 2024 yang amanah, yang akan membawa Indonesia lebih baik, keberkahan, kesejahteraan, dan kejayaan ini.